Oke, halo, perkenalkan nama saya Adi Cipta Rarja Wirawan. Pada tutorial kali ini saya akan menjelaskan bagaimana membuat sebuah model sederhana berupa gelas anggur, dan setelah itu saya akan mencoba menjelaskan tentang liquid simulator, dan di tahap yang ketiga kita akan mencoba cycles dengan penggunaan material di dalamnya. Oke, kita lihat di sini saya akan menghapus objek cube di tengah sini. Saya tekan X atau del, klik. Oke, seperti ini. Lalu saya tekan Shift A untuk membuat sebuah plane. Saya klik kiri seperti ini. Saya masuk ke edit mode, saya tekan Tab. Oke, saya akan masuk ke mode top view seperti ini. Oke, saya tekan Shift, klik kanan pada sudut vertex seperti ini, vertex ke atas, klik kanan. Oke, lalu saya tekan del untuk menghapus 3 vertex yang lain. Oke, lalu saya klik kanan pada vertex ini. Dan oke, sebelah sini saya akan ubah posisinya vertex pada sumbu X berupa 0, sumbu Y 0, tekan enter. Oke. Sekarang saya akan mengubah pada tampilan front. Saya tekan 5 untuk mengubah ke orthogonal, front ortho. Oke. Lalu saya masih di edit mode, saya tekan E untuk extrude pada sumbu X, saya tekan X, saya gerakkan vertex seperti ini. Oke. Saya scroll, oke, saya extrude pada sumbu Z seperti ini, saya extrude kembali, tekan E seperti ini. Oke, kurang lebih seperti ini. Saya tekan E, extrude, saya tekan Z. Oke, kurang lebih sekian. Oke, saya tanpa menggunakan gambar referensi. Saya tekan E lagi seperti ini. Oke, E, extrude, E kembali seperti ini, extrude. Oke, kurang lebih seperti ini. Saya tekan E pada sumbu X, saya tekan X. Oke, saya tekan E lagi seperti ini. Kembali saya tekan E, saya tekan E kembali sini. Oke, untuk bagian sini saya scroll. Oke, saya ubah posisinya X supaya tepat di tengah. Oke. Setelah itu yang saya lakukan, saya tekan A untuk select all. Saya ubah pada top view. Oke, dengan kondisi semua terseleksi. Lalu di bagian sebelah kiri ini ada fasilitas spin. Oke, kita klik spin. Di sini masih seperempat bagian dari gelas. Saya ubah di bagian bawah sini, ada parameternya. Untuk degreesnya saya ubah menjadi 360. Oke. Oke, kalau Anda lihat di sini bentuknya sudah kelihatan, cuman masih belum nampak smooth. Stepsnya saya ubah langsung aja menjadi 20 seperti ini. Oke, saya ubah tampilannya sekarang menjadi front orthogonal. Selanjutnya saya tekan A untuk men-select semua. Saya tekan W untuk special window. Di sini ada remove doubles. Oke, di sini ada 50 vertices yang saya hapus. Oke, selanjutnya di sini saya pastikan kalau saya tekan A, saya tekan tab. Oke, kalau saya tekan di sini settingnya supaya smooth, saya klik smooth. Namun kalau dilihat di sini ada bagian tapak garis hitam. Untuk menghilangkan caranya mudah, cukup kita kembali ke tab edit mode, tekan tab, tekan A untuk select all. Lalu di sini bagian normalsnya ada recalculate, kita klik. Oke, selanjutnya kita kembali ke object mode, tekan tab seperti ini. Saya tekan angka 1. Selanjutnya saya akan menambahkan satu modifier, yaitu modifier subdivision surface atau subsurf seperti ini. Oke, view-nya saya ubah menjadi 2 supaya lebih smooth. Di sini saya aktifkan editing gauge-nya seperti ini. Kalau
Kalau saya tekan Z pada wireframe mode, dia akan tambah seperti ini. Untuk lebih menyederhanakan, saya aktifkan optimal display. Oke, setelah itu saya akan masuk kembali ke edit mode. Saya tekan tab. Oke, seperti ini. Saya tekan Z untuk kembali ke solid mode. Oke, saya tekan A. Saya akan menambahkan loop cut di sini. Saya tekan Ctrl R. Oke, arahkan di sini. Lalu saya klik kiri. Saya gerakkan mouse saya seperti ini. Oke. Saya tekan A untuk menghilangkan seleksi. Saya tekan Ctrl R dari di sini. Oke, saya turunkan di sini kurang lebih seperti ini. Oke, saya rasa cukup. Saya tambahkan juga, saya tekan scroll saya. Oke, middle mouse saya seperti ini. Saya tambahkan loop cut di sebelah sini. Oke, supaya tambah lebih tajam. Oke, lalu saya tekan A dahulu. Saya tekan Ctrl R di bagian sisi dalam. Jadi ya, saya gerakkan mouse saya di sini. Oke, muncul loop cut di sini. Oke, seperti itu, cukup mudah. Saya tekan kembali 1. Oke, saya tekan Z. Oke, saya akan perbaiki bagian dalamnya ini. Saya tambahkan kembali loop cut. Saya tekan Ctrl R. Cuman saya pastikan arah pointer mouse saya ada di sini. Ctrl R. Oke, seperti ini. Lalu saya zoom. Saya klik kanan bagian bawah dari dasar dalam gelas. Oke, saya klik kiri tahan pada panah biru ini. Oke, sekian. Oke, saya tekan A untuk menghilangkan seleksi. Lalu saya tekan Shift Alt klik kanan di bagian ini. Oke, seperti ini. Saya tekan Ctrl E, lalu saya pilih Edge Slide. Oke, saya bisa turun ke bagian bawah ini. Oke, lalu saya tekan S untuk scale. Oke, saya perbaiki sini. Saya lakukan Shift Alt klik kanan di sini. Saya tekan S scale. Oke, jadi saya mengatur ketebalan pada gelas. Oke, di bagian bawah dari wine ini saya akan tambahkan satu loop cut lagi. Saya tekan Ctrl R. Hati-hati, saya arahkan di sini. Oke, saya rasa cukup. Saya tekan Z. Oke, saya klik kanan di center dari bagian bawah ini. Saya lalu tekan K1. Oke, saya tekan kembali Z. Lalu saya klik kiri tahan pada panah biru. Saya drag ke atas. Tujuannya nanti seperti glass wine yang sebenarnya. Pada saat kita apply material kaca, efeknya akan cukup realistis. Oke, saya tekan Z untuk kembali ke solid mode. Saya rasa glass wine kita sudah selesai. Oke, saya tekan 1 di sini. Saya save dan middle mouse saya tahan. Oke, ini kita save dahulu. Oke, klik file, save as. Saya beri nama latihan dash wine. Oke, kita klik angka plus di sini untuk munculkan angka 1. Oke, seperti ini dia akan muncul 1. Lalu save as blender file. Saya letakkan saya sudah punya satu folder di sini. Oke, save as blender. Oke, selanjutnya saya akan membuat. Oke, sudah kita save. Saya save sebelumnya, saya save lagi, save as. Merah ini artinya jika kita menyimpan akan overwrite file sebelumnya. Kita klik plus lagi, save as blender file. Oke, saya akan arahkan ke sini 3D cursor saya. Jadi di sini nanti akan ada sumber air yang akan masuk ke dalam gelas ini. Oke, kita tambahkan dengan cara tekan Shift A di sini, lalu kita pilih UV sphere. Oke, ukuran dari UV sphere ini akan mempengaruhi besarnya
aliran air yang akan masuk ke dalam gelas. Jadi saya scale kurang lebih seperti ini. Oke, nanti kita harus mencoba itu ya, jarak yang tepat ya, memperkirakan supaya tidak keluar gitu ya. Jadi kecepatan arah air nanti juga mempengaruhi gitu ya. Kita akan belajar ke situ. Oke, kita akan masuk ke tahap berikutnya, kedua, yaitu melakukan liquid simulator. Kita tambahkan, saya tekan Shift S, saya pilih kursor to center di sini, lalu saya tekan Shift A untuk membuat sebuah cube. Oke, saya tekan Z supaya kita masuk ke wireframe mode, lalu saya scale dahulu di sini. Oke, saya tekan G grab, saya scale lagi, scale, tekan shortcutnya S. Oke, kurang lebih seperti ini. Oke, saya naikkan lagi. Oke, saya rasa cukup. Saya tekan 7 tambah atas, saya tekan S pada sumbu Y untuk memperkecil ruang. Besar kecilnya cube ini akan mempengaruhi kecepatan nanti pada saat proses bake pada liquid. Oke, saya save S plus. Oke, jadi yang dibutuhkan untuk membuat liquid simulator adalah sebuah cube sebagai domain, ada gelas sebagai obstacles, dan sebuah UV sphere yang sebagai sumber air. Nanti kita beri tipe sebagai inflow. Oke, yang pertama kita klik kanan pada bagian cube di sini, lalu pada bagian physics kita klik di sini ada fluid, kita klik type-nya, kita pilih domain. Oke. Jangan bingung, di sini Anda bisa search di Google, Anda bisa search di Wiki Blender, terus fluid. Oke, resolusi ini saya set 150. Oke, enter. Time di sini saya akan atur waktunya cukup 1 detik saja. Case ini adalah tempat untuk menyimpan case. Oke. Di sini saya akan ubah durasi waktunya menjadi 25 frame. Oke, kalau saya scroll mouse ini saya bisa zoom in. Sini kita bisa melihat start 1 sampai 25 frame, 1 detik setara 25 frame. Pada bagian domain world-nya, oke, saya ubah real world size-nya menjadi 0,25, kurang lebih seperti itu. Domain boundary-nya, oke, saya ubah surface-nya menjadi 2, subdivision-nya sebagai 2. Domain particle saya ubah menjadi 0,1. Oke, ya. Oke, selanjutnya di bagian gelas saya klik fluid. Di sini saya pilih obstacles. Oke, saya pilih shell aja di sini, dan pada di sini ada, kalau lihat inflow-nya, saya pilih inflow dengan kecepatannya adalah 0,5 volume. Oke, saya kembali arahkan frame-nya ke 0. Di sini saya klik kanan, lalu saya klik pick di sini. Oke, dia akan melakukan proses. Oke, saya pause dahulu untuk melihat proses selanjutnya. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita lihat di sini, kalau saya tadi ubah, sebelumnya adalah di preview seperti ini, Anda bisa ubah menjadi klik kiri menjadi finalnya seperti apa. Oke, kalau timeline di sini saya klik kiri, kita gerakkan, kita bisa melihatnya adalah proses hasil bake ya. Belum selesai, dia masih berada di frame sekitar 11. Kalau Anda lihat di sini masih perjalanan panjang. Mana saya tekan Z untuk ke wireframe, saya
Oke, klik kiri. Saya nggak perlu melihat semuanya, saya ingin efek dramatis yang ada di sini. Oke, mungkin seperti ini. Oke, kalau udah kita tekan escape saja di sini untuk membatalkan, untuk kita klik tanda silang seperti ini. Oke, setelah itu, oke, kita masih bisa simpan proses ini. Sebelumnya kita duplikasi dahulu aliran air ini dengan menekan Shift D. Oke, lalu kita pindahkan ke layer lain, kita tekan M, saya pindahkan ke sudut sini. Oke, kita punya, kalau kita lihat di sini ada lingkaran berwarna orange, artinya liquid tadi kita pindahkan kopiannya. Oke, dia tidak muncul. Sekarang kita klik kanan lagi di sini. Oke, lalu di bagian modifier ini kita pilih apply, sehingga kita bisa melakukan proses editing di sini. Oke, kalau Anda lihat di sini liquid ini tembus. Saya masih belum tahu bagaimana solusinya, tapi yang saya lakukan selama ini hanya proses still image. Yang saya lakukan adalah, oke, saya masuk ke smooth dulu. Oke, saya pastikan di sini smooth, dia berubah lebih halus. Oke, selanjutnya saya akan masuk ke sculpt mode. Oke, sebelum saya masuk sculpt mode, gelas ini kita pilih, klik kanan, lalu kita tekan H untuk hide. Oke, lalu saya klik kanan lagi di sini, saya tekan Z. Oke, lalu saya masuk sculpt mode untuk menghaluskan permukaan dari air ini. Sebelumnya, oke, saya pilih smooth dahulu. Saya middle mouse, saya tahan, saya oke. Ini penting sekali agar permukaan yang bersentuhan dengan kaca ini lebih smooth seperti itu. Oke, saya rasa cukup. Untuk memunculkan gelas kita tekan Alt H. Oke, kembali ke object mode, lalu tekan Alt H. Oke, seperti ini. Saya tekan angka 1, saya kembali ke wireframe mode. Kalau kita lihat di sini, saya klik kanan, ada cairan ini. Oke, dia masih menembus bagian kaca. Saya kembali ke sculpt mode, saya klik kiri di sini, saya pilih grab, lalu saya tekan F untuk memperbesar brush. Di sini saya klik kiri tahan. Oke, saya masukkan secara manual mesh dari cairan ini. Oke, mungkin seperti ini. Ini cara efektif saya lakukan. Oke, saya tekan 3 untuk melihat tampak kanan. Oke, masih aman di sini saya lihat. Oke, mungkin ada di bagian sini. Mungkin ini. Oke, saya rasa cukup. Untuk latihan Anda bisa lebih cepat nanti mengerjakannya. Oke, saya rasa kita sudah mendapatkan satu posisi antara cairan dan gelas ini dengan baik. Kita masuk ke tahap berikutnya, ke cycles. Oke, saya di sini akan tekan T untuk menyimpan, menghide beberapa panel di sini, tools dan information. Saya klik kiri di ujung sini. Jadi saya drag. Oke, saya punya dua tampilan, dua jendela sini. Oke, tampilan yang di sini adalah saya akan nanti menggunakan, saya aktifkan dahulu blend cycles di sini. Render caranya seperti ini. Oke, sudah cycles. Oke, sini saya pilih viewport settingnya render. Oke, masih belum tambah ada apa-apa. Mari kita buat di sini bagian bawahnya plane. Saya tekan, pastikan kursor ada di center. Cursor to center, dia pindah di sini, tekan Shift A, saya pilih plane, saya scale. Oh, ada suara motor kenceng sekali. Oke, seperti ini saya punya plane. Oke, lalu saya tekan Shift D untuk duplikasi, saya tekan R untuk rotate,
pada sumbu X, saya tekan X sebesar 90 derajat, dia akan seperti ini. Oke, saya tekan 7 seperti ini, saya perbesar lagi. Oke, ya, dia akan berfungsi sebagai sinar di sini, cahaya. Sebelumnya saya hapus dulu default lamp di sini, bentuk seperti saya klik kanan, saya tekan X, saya tekan del. Oke, lalu saya klik kanan kembali pada bagian belakang background ini, saya pilih di sini materialnya, saya klik new, saya tulis saja di sini cahaya. Oke, lalu di bagian surface saya pilih emission. Oke, cukup terang sekali di sini. Oke, saya kecil, saya tekan S. Saya rasa cukup seperti ini. Oke, sebelumnya saya ubah dulu background world-nya ini. Saya klik kiri world di sini. Bagian colornya saya klik kiri, saya hitamkan. Oke, supaya tambah lebih kontras juga. Oke, saya atur dulu posisi kamera, saya tekan angka 7, saya pilih kamera di sini, saya klik kanan. Oke, saya tekan N dahulu di sini, saya posisikan dahulu posisi kamera, saya ubah. Oke, 0. Ini rotasinya saya nolkan dahulu. Oke, saya tekan 3. Lalu saya arahkan pointer mouse saya di bagian jendela sini, saya tekan 0. Oke, kita bisa melihat ini adalah posisi kamera gitu ya. Sini saya akan atur dahulu resolusinya, saya ubah menjadi sumbu Y nya, ketinggiannya 1800. Oke, untuk Y X nya saya tekan 1000 sehingga menjadi bentuknya portrait seperti ini. Oke, sudah cukup kelihatan bentuknya. Oke, salah satu yang menarik di sini bagian kamera, kalau kita klik di sini kita bisa displaynya ada composition guides ya, di sini ada golden, kita bisa pilih. Oke, di sini akan muncul panduan. Oke, di sini untuk komposisi yang ideal. Oke, saya bisa tekan dengan kamera masih aktif, saya tekan give. Oke, saya tekan set. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Selanjutnya saya akan memberi material, cukup mudah. Di sini kita klik kanan, kita bisa seleksi langsung di sini gelas. Oke. Lalu di bagian material di sini saya klik new, saya pilih, kasih nama aja gelas, enter. Oke, untuk surface-nya, diffuse-nya di sini saya pilih glass. Oke, secara real time Anda bisa melihat bagaimana material tersebut berubah otomatis. Oke, saya tidak rubah defaultnya. Oke, lalu saya klik kanan pada cairan ini. Kalau Anda lihat di sini dia terseleksi. Saya kasih material juga, kasih aja namanya anggur gitu ya, atau wine, enter. Oke, saya pilih supaya lebih cantik gitu ya, seperti anggur, saya pakai materialnya juga glass. Oke, saya ubah colornya di sini menggunakan warna merah gitu ya. Oke, kurang lebih seperti ini. Oke, Anda bisa melihat efeknya di sini. Oke, saya kurangi index of refraction ya. Idealnya ya ada di 1,3. Anda bisa cari di Google untuk index of refraction sendiri. Setiap material punya, artinya adalah cahaya yang menembus objek tersebut itu ya. Jadi kalau kita lihat di air, dia tidak akan tampak lurus. Oke. Nah, seperti ini. Lalu ya, plane atau floor di sini saya klik kanan,
saya juga beri material supaya ada pantulan seperti kaca. Saya klik new, saya klik saja floor. Cuman beda di sini saya akan beri dia glossy. Oke. Roughness-nya saya akan ubah jadi dia tidak ekstrim itu ya. Memantulkan setting 0,05. Oke, saya rasa cukup. Oke, selanjutnya bagian terakhir saya akan memilih background tadi. Oke, untuk bagian putih tadi yang plain ini akan saya beri material gitu ya. Di sini kalau kita lihat teksturnya ya, color sini saya klik di sini. Oke, di sini ada image tekstur, kita pilih image tekstur. Oke, dia akan menjadi hitam. Saya akan open di sini. Saya udah membuat cukup mudah. Anda bisa bikin di GIMP atau di Photoshop. Background cukup bujur sangkar, lalu Anda buat sebuah bulatan yang blurring di sini. Oke, saya pilih open image. Dia tidak muncul. Di bagian sini ada vector default. Anda pilih generated. Di sini ada tekstur koordinatnya. Oke, nah Anda bisa melihat dia akan muncul di sini. Dan kita bisa atur kekuatan dari cahayanya. Saya ketik sini misalkan 3. Oke, cukup terang. Oke, saya bisa adjust di sini. Oke, saya tekan sini. Klik. Oke, saya bisa tekan S untuk menskala. Oke, dan di sini previewnya dia butuh waktu. Oke, untuk lebih bagus lagi saya ingin mengaburkan garis di sini. Yang saya lakukan adalah saya akan menambahkan empty. Empty adalah sebuah media untuk membantu bagaimana kita mengatur titik fokus untuk kamera, tapi dia punya fungsi macam-macam. Oke, titik kursor saya masih di sini. Saya tekan Shift A. Oke, di sini ada empty. Oke, seperti ini bentuknya. Saya klik kiri pada panah biru ini. Oke, saya pindahkan ke sini. Disinilah akan menjadi fokus. Oke, saya pastikan dia ada di center di sini. Misalnya saya pilih kamera. Saya klik kanan kamera, otomatis di sini. Dan di sini ada fokus. Nah, fokus ini kita pilih empty. Oke, bagian aperture-nya kita. Nah, ini akan kita akan menciptakan depth of field. Jadi di sini saya klik 0,005. Kita coba. Dia sangat sensitif sekali. Oke, masih tampak tajam. Oke, dan mulai tampak blur. Saya tambahkan lagi 65. Saya tambahkan lagi 0,1. Oke, cukup sensitif sekali. Kita coba saya zoom di sini. Ya, ini cukup berat. Mungkin ya 0,09 mungkin ya. Oke, ya. Ya, Anda masih bisa mengatur banyak gitu ya. Oke, saya atur seperti ini. Oke, saya perbesar lagi efek dramatisnya. Oke, kalau sudah, sekarang kalau kita ingin merender, kita bikin tekan di sini gambar ini. Oke, ini ukuran saya masih 50%-nya. Device-nya di sini saya ubah karena saya menggunakan Nvidia CUDA GPU. Di sini ada feature set-nya saya ubah ke eksperimental. Di sini GPU type-nya CUDA dan Anda bisa melihat kecepatan rendernya akan sangat-sangat signifikan perubahannya. Oke, seperti itu. Kalau sudah, perhatikan dahulu di bagian integrator. Oke, saya klik segitiga ini untuk akan membuka ya. Kompresinya saya ubah menjadi 100 dan samples di sini adalah untuk semakin tinggi samples untuk menghilangkan noise titik-titik di sini ya. Saya baca menjadi 5000. Oke, saya udah ubah menjadi 5000.
Maka yang saya lakukan adalah setelah ini merender, saya cukup klik image di sini. Oke, dia akan merender. Setelah saya pause dahulu. Oke, setelah menunggu beberapa waktu, saya menghabiskan waktu sekitar 7 menit 12 detik. Oke, untuk merender dengan jumlah sampel 5000. Oke, sekian tutorial dari saya. Semoga Anda bisa belajar sesuatu dari tutorial yang sederhana ini. Terima kasih.